Selamat datang di channel YouTube Dokter Kampung. Berbagi literasi, berbagi kehidupan beragam. Bangsa dan negara. Tentu untuk wawasan kebangsaan atau pendidikan formal di tempat ini itu kami ada. Karena ini namanya seminari menengah, itu kami pendidikan dari kelas 1, 2, dan 3 itu staraf SMA biasa. Diakui jadi ya? Ya, diakui dinas, diakui nasional, diakui negara. Kemudian untuk wawasan kebangsaan, kebetulan sekolah ini dulu pernah dipakai untuk sekolah pendidikan polisi pada masa penjajahan Jepang. Waktu itu digunakan oleh TKR, lalu setelah itu dilanjutkan untuk pendidikan polisi di tempat ini. Gitu ya, polisi. Lalu sekarang wawasan kebangsaan itu kami terjemahkan dalam setiap mata pelajaran yang ada di tempat ini, terlebih dalam proyek P5 seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan itu ya, profil pelajar Pancasila itu diadopsi ya diadopsi itu. Kompleks Seminari Magelang. Seminari itu semacam pembenihan imam-imam bagi umat Katolik. Ini tempatnya asri, berbagai fasilitas pendidikannya sangat lengkap. Nah, ini nanti diterapkan sendiri romo siapa, lalu ini calon-calon santri-santrinya orang Katolik lah. Nanti kita akan ngobrol sebentar, paling 15 menit, habis itu baru kita keliling seperti apa sih pesantrennya, pendidikan calon imam Katolik. Nah, monggo dipersilakan. Ini orang Sunda, jadi nggak bisa bahasa Jawa ya. Oh ya. Oh, saya lanjutin aja dulu. Tapi ini udah ada stok yang Selamat pagi. Selamat datang di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Ini pondok pesantrennya orang Katolik. Jadi di tempat ini di Magelang, tempat pembenihan para calon-calon pastor seperti Romo Mikael ini ya. Gitu. Nah, tempat ini menjadi, kalau boleh dikatakan, pesantren tertua di Indonesia. Karena pada waktu itu mulai berdiri tahun 1912. Sudah ada yang lahir? Sudah, kakek buyut saya. Kakek buyut ya. Keturunan. Nah, itu. 1912. Jadi usia seminari ini sudah 110 tahun, 111 tahun gitu ya, sekitar itu. Nah, maka hari ini kita akan bersama-sama mengenal apa itu seminari, pondok pesantrennya para calon pastor gitu ya. Dan ini saya membawa teman-teman seminaris. Kalau di teman-teman muslim itu ada santri. Nah, ini seminaris ya, karena mereka sedang menjalani proses pendidikan di tempat ini. Saya Romo Andi. Saya mendampingi teman-teman seminaris, santriwan, karena nggak ada santriwati di sini. itu yang ditanyain dulu, antum santriwatinya nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu kelas 0. Jadi di sini 4 tahun Bapak Ibu. Jadi proses pendidikannya itu 4 tahun, kelas 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi saya mendampingi yang teman-teman yang baru masuk yang kelas 0. Nah, sedangkan teman-teman ini mereka sudah ada di tingkat-tingkat atas gitu ya. Itu dari saya, perkenalan dari saya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri, nama, asalnya dari mana, lalu tingkat berapa. Ada yang jadi camis? Ada. Semoga ada. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi. Nama saya Leon Christian Surya Putra, sering dipanggil Leon. Saya dari Surakarta. Sekarang tahun kedua di seminari. Ya, Surakarta ya. Selamat siang. Siang. Kenalkan, nama saya Christopher Skimani, biasa dipanggil Kristo. Saya berasal dari Surakarta juga sama. Sekarang saya kelas 2 ketiga. Kelas 2 tahun ketiga. Kelas 2 tahun ketiga. Ya, Oh. kelas 2 tahun ketiga.
Dia udah 3 tahun di sini. Ada matrikulasi ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Benarditus Risangkalan Kristiani, biasa dipanggil Risang. Saya dari Wonogiri, dekatnya Surakarta dikit lah. Wonogiri. Ya, Wonogiri saya ya. tahun kedua kelas Tahun kedua kelas 10. Kelas ya. 1. Kelas 1 ya, tahun kedua kelas 10 ya. 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 Ya, nama saya Thomas Batara Dimas Nugraha Udira Imite. Saya asal dari Karanganyar, dekat Solo gitu ya. Terus saya di tahun ketiga kelas 2. Ya. Nama saya Timotius Mahesananda Perkasa, bisa dipanggil Eca. Saya tahun keempat atau tahun terakhir di sini, dari kelas 3. Senior. Dari Jogja. Jogja. Di Jogja sebentar lagi dia mau lulus ya. Lalu pindah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Paulus Setio Nugroho, nama panggilan saya Tio. Saya tahun ketiga di sini. Kelas 2 itu ya. Asli? Asalnya saya dari Klaten. Klaten. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafael Satria Rifrino, biasa dipanggil Rafa. Saya tahun ketiga, kelas 11. Saya dari Karawang. Karawang. Karawang nih. Jawa Barat. Satu dari Priangan. Saya lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Ya orang Ya. Priangan aja ya. Makin dekat dong gitu. Bisa Sunda lah. Nanti ke Ciamis dikit. Baik, terima kasih teman-teman. Itu perkenalan dari kami. Kalau dengan teman-teman FKUB, saya ini tidak kaget karena saya juga anggota FKUB Jogja. Oh, nggih. Jadi saya ikut anggota FKUB, FPUB itu juga sudah terbiasalah berjumpa, berkenalan dengan teman-teman lintas. Akreditasi. Akreditasinya A sini. Ya. Ya, normal. Karena formal ya. Formal. Ya harus diakreditasi. Begitu 4 tahun ya. Ya. 1 tahun. Memperluas cakrawala pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sanitas, yaitu kesehatan. Ulang. Yang ketiga itu Sanitas. santitas, dan juga siensia. Ulangi, sanktitas itu apa tadi? Sanktitas itu kesucian, Sucian. dari kata sanctus. Gitu. Ya. Kemudian siensia itu pengetahuan. Pengetahuan, siensia ya. Sanitas, Dan juga kesehatan. Sanitas, kesehatan. 3S. Nilai-nilai itu ya. 3 nilai itu yang kami hitung. Just sweet ya. Medan Madya Utama. Jadi untuk kelas terakhir dari seminari. Tidurnya udah sendiri-sendiri. Kayak ini kayak kamar gini tapi disekat-sekat. Ya. Kalau lulus dari SMA di luar di sini hanya 1 tahun. Jadi bedanya, ya SMA umum di luar masuk ke sini hanya 1 tahun. Tetapi kalau dari SMP di sini 4 tahun. Ya. Ini ruang rekreasinya teman-teman Medan Utama. Medan Utama itu tingkat terakhir. Jadi di sini itu ada nama-namanya. Kalau Medan kelas 0 itu Medan Pratama. Kemudian kelas 1 itu Medan Tamtama. Kelas 2 itu Medan Madya. Kelas 3 atau tingkat terakhir ini Medan Utama. Jadi sama seperti pendidikan polisi militer itu ada Tamtama, Utama, Pratama, Madya. Ruang rekreasi kalau mereka mengadakan kegiatan nonton film atau keakraban bersama dengan teman-teman angkatan mereka itu di tempat ini. Ini IPA, yang ini IPS. Oh, jadi tetap ada penjurusan ulun seminari ya? Tetap ada. Oh, IPA IPS. Oh iya iya. Hanya sistemnya asrama. Oh, gitu yang bedakan dengan yang lain ya? Ya, betul. Oh, betul. Kalau yang ini adalah ruang tidur mereka, unit mereka. Jadi per anak 1. Jadi tidak tingkat-tingkat. Nanti kita akan melihat yang di tingkat-tingkat awal itu mereka tidurnya itu bertingkat-tingkat, pakai bed tingkat. Tetapi kalau udah tingkat akhir mereka sendiri-sendiri. Oh iya. Tidurnya asrama itu. Nah, itu karena kelebihan orang.
Jadi di sini tidak cukup, lalu mereka dipindahkan di sana yang model tingkat. Berikan kebebasan itu lalu di Ini ruang tidurnya ukuran berapa ya ini? Ini 2x3, 2x3. 2x2,5 ya? Ini untuk yang kelas akhir ya, untuk yang kelas akhir. Khusus untuk yang tahun terakhir. Yang terakhir. Spesialkan Bapak. Spesial ya. Iya. Ini kelas terakhir kelas 3. Di sini tuh. Ya, kamarnya di sini. Sendiri. Ya, cuman karena angkatan kami itu melebihi kapasitas, jadi ada yang di bawah. Ya. Yang itu biasa ya sarung. Sama. Sarung ini Pak universal Pak. Keluar dari Sumatera Barat, kita masuk Sumatera Utara, itu Kabupaten Mandailing Natal. Salakna. Uskup. dari uskup ke kardinal. Iya. Dari kardinal ke paus. Iya, ini Uskup Bandung. Tapi sampai saat ini belum ada uskup dari Indonesia ya. Ini uskup. Oh sempat ini jadi itu Ini semua ini uskup dari Indonesia semua. Oh paus ya. Uskup dari Indonesia semua Pak. Ada ya. Ya. Oh ini aja dulu. Paus maksudnya. Iya, kakap. Pak Hili, kakap jeng paus. Padahal sebetulnya Uskup tanpa imam diocesan itu adalah imam yang melayani di paroki-paroki. Itu seperti macan ompong. Jadi gereja tidak akan kuat kalau tidak ada imam diocesannya. Oh jadi bukan yang banyak. Ini kardinal pertama, kardinal kedua ini, kardinal ketiga yang ini. Jadi tiga kardinal. Sampai Nggak bisa belok. sangat asri komplek Mertoyudan Seminari ini ya. Oh. Salib Yesus Pak. Kan ada yang beliau di ini, kalau ini kan dipanggul. Ya, apa maknanya? Pikul salibnya. Maknanya apa itu? Perjuangannya Pak, dia membawa salibnya itu. Oh agama ya, bawa makna ya. Perpus ya. Iya. Ruang makannya.